Bonjour, bonjour, bonjour rekan pelajar Indonesia. Kembali lagi dengan kita tim Kampus France Indonesia. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya juga mulai dari Kampus France Yogyakarta yang merupakan pembicara untuk hari ini dan juga ada Mbak Gabriela dari Kampus France Surabaya dan Mbak Cinta dari Kampus France Bandung. Salam kenal kembali, saya Daya dari Kampus France Medan yang hari ini akan menjadi MC atau Master of Ceremony untuk kegiatan kita hari ini yaitu mengenal bisnis France, mengenal bisnis school di Prancis, peluang karir internasional. Nah, saya ucapkan kembali lagi selamat datang kepada seluruh pelajar Indonesia yang sudah hadir ya, yang mau mendengarkan dan saya juga mengingatkan bahwa kegiatan ini akan direkam. Nah, mungkin banyak sekali nih yang tertarik dengan sekolah bisnis di Prancis karena ini salah satu bidang yang banyak kita dapatkan ya pertanyaannya di sosial media, di website, bahkan di konsultasi kita nih melalui WhatsApp. Nah, mungkin banyak yang mengenal Prancis dengan keindahan kotanya, dengan jurusan-jurusan yang terkait estetik. Tapi banyak fun fact tentang business school di Prancis yang belum banyak nih mahasiswa atau pelajar Indonesia ketahui terkait dengan kualitas pendidikan business school di Prancis. Nah, hari ini Mas Agung Riantiarno selaku penanggung jawab Kampus Trans Yogyakarta bersama kita akan menjelaskan bagaimana sih tentang kuliah bisnis di Perancis, apa aja levelnya, bagaimana cara mendaftarnya. Mungkin ada yang bertanya apakah bisa dapat beasiswa dan bagaimana peringkat atau kelas jurusan bisnis di Perancis di mata dunia. Nah, jadi tanpa memperpanjang pembukaan, saya akan panggilkan rekan saya Mas Agung yang sudah saya spotlight dari tadi ya wajahnya di depan. Halo, bonjour Mas Tuh. Agung. Bonjour Mbak Daya. Oke, saya Bonjour harap suara saya semuanya. sudah kedengaran. Untuk menstabilkan jaringan, saya coba matikan dulu video saya ya. Oke, Mas Agung, silakan untuk penjelasannya terkait business school di Prancis. Monggo, Mas Agung. Baik, terima kasih Mbak Hidayah dan juga terima kasih untuk teman-teman yang datang dan juga pada hari ini juga saya ada rekan-rekan lainnya juga ada Mbak Gabriela dari SAIP Surabaya dan Mbak Cinta juga akan saya share terlebih dahulu untuk materinya. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Mas, sudah terlihat dengan jelas. Oke, baik, akan saya mulai. Sebelumnya, untuk perkenalan, ya, apa itu tentang Kampus Bronx? Kampus Bronx ini kami merupakan pusat informasi resmi untuk pendidikan tinggi di Perancis dan kerjasama universitas. Dan di seluruh dunia saat ini ada 260 kantor Kampus Bronx. Ada di 5 kantor di Indonesia, ada di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Di sini kami mendampingi para mahasiswa dari proses pendaftaran hingga proses pengajuan visa pelajar jangka panjang. Dan dikarenakan kami di sini juga merupakan layanan resmi dari Kedutaan Besar Prancis, kami di bawah naungan Kedutaan Besar Prancis, seluruh proses pendampingan dan konsultasi rencana studi ke Prancis diberikan secara gratis untuk pelayanannya. Kenapa Prancis? Di sini secara peringkat ya akan saya berikan penjelasan. Prancis ini merupakan negara di mana kualitas pendidikan dan juga biaya pendidikan ini merupakan best money for value ya. Jadi eh, merupakan kualitas yang sepadan untuk biaya yang dikeluarkan ya. Kualitas pendidikan tinggi di Prancis ini dijamin setara dan merata oleh pemerintah Prancis. Ada beberapa lembaga pemeringkatan di sini, ada Shanghai Ranking, di mana Prancis saat ini adalah negara ketiga dengan 25 universitas atau institusi yang masuk dalam Shanghai Ranking 2024 dan untuk QS World University Ranking Prancis ada 35 universitas atau institusi yang masuk
dalam peringkat dan 4 diantaranya masuk dalam posisi 100 terbaik. Untuk Financial Times, ada 6 sekolah bisnis Prancis dalam 10 terbaik dengan total 24 kampus di 100 terbaik peringkatan Financial Times, di mana kita akan bahas nanti beberapa dari sekolah bisnis tersebut ya. Dan juga ada THE atau The World University Rankings, di mana 50 universitas dan kampus ada di dalam pemeringkatan tersebut, dan 5 diantaranya ada di top 100, ada di 100 terbaik. Selain dari itu, ada beberapa aspek yang bisa kita lihat dari pendidikan tinggi di Prancis, di mana pendidikan eh, diselenggarakan dengan didampingi laboratorium penelitian yang berkualitas. Selain dari itu, di Prancis juga diadakan program internship yang memang termasuk dalam kurikulum tingkat S1 dan juga tingkat S2, dan juga adanya kerjasama kuat antara institusi akademik dan sektor industri. Jadi ada beberapa kesempatan mendapatkan pengalaman kerja selama masa studi. Ada program yang dinamakan internship atau alternance di Prancis. Dan juga di sini kalau misalnya kita lihat untuk biaya kuliahnya, pemerintah Prancis, bahkan untuk mahasiswa yang tidak beasiswa, pemerintah Prancis sudah mensubsidi dari biaya kuliah mahasiswa asing tersebut. Bisa dilihat di sini untuk yang bagian yang birunya itu merupakan jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah Prancis untuk per individunya. Jadi pemerintah Prancis ini mensubsidi hingga lebih dari 10.000 euro untuk biaya kuliah di universitas negeri. Dan juga untuk informasi beasiswa, teman-teman bisa langsung scan atau scan QR code di sini untuk mendapatkan akses tentang informasi beasiswa. Ada beberapa macam jenis beasiswa dan kita sudah merangkumnya di salah satu laman website di kampus, di situs Kampus France. Jadi silakan teman-teman bisa akses informasi tersebut dengan men-scan QR code ini. Dan juga Prancis merupakan negara yang terkemuka dalam bidang penelitian dan inovasi. Ini dibuktikan dengan adanya 75 Nobel Awardee dan juga 13 field medals ya. Mereka ini merupakan orang-orang yang juga aktif juga dalam bidang akademik ya, sehingga dalam kesempatan menjadi mahasiswa di Prancis itu juga menjadi bagian dari sistem akademik yang berhasil menghantarkan para mahasiswanya untuk mendapatkan Nobel. Dan selesainya dari studinya kalian, kita di sini ada jejaring France alumni. Jadi setelah kalian menyelesaikan masa studi, silakan mendaftar di platform France Alumni. Di sini kami bisa tetap connect ya, tetap terhubung dengan kalian. Once kalian sudah selesai masa studinya, itu kalian bisa mendapatkan akses informasi seperti akses informasi lowongan kerja atau misalnya beasiswa untuk studi lanjutnya kembali. Semua berbagai macam informasi akan tetap kita share. Dan kita ada beberapa contoh dari alumni ya, lulusan institusi Prancis. Ada Bapak Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala merupakan alumni dari INSEAD ya. Dan juga Bapak Diota M. Marsudi, ini Direktur dan CEO of Bank Aladin. Kalau Bapak Yusuf Kala udah pasti tahu, beliau merupakan Wakil Presiden Indonesia. Dan ada Bapak Budi Susilo Supanji, yang merupakan alumni dari École Nationale de Travaux Publics de l'État, ya, merupakan gubernur dari Lemhanas. Dan juga untuk melanjutkan studi di Prancis, tidak hanya dengan bahasa Prancis, tapi juga di Prancis ada lebih dari 1.700 program yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Kami punya katalog untuk mencari
jurusan-jurusan tersebut dan tinggal diakses saja di situs Kampus Fronts. Bagaimana cara mengaksesnya? Berikut adalah ada katalog dari Kampus Fronts ya di tauti.kampusfronts.org, dan juga untuk mengecek ya beberapa sekolah tersebut apakah mereka eligible untuk tergabung dalam beasiswa LPDP atau beasiswa Kominfo, ISMA, ISMAGO ya. Di sini seperti contohnya ada beberapa contoh dari halaman website Universitas Perancis. Di sini ada PSL, Université Paris Sciences et Lettres ya, dan juga Sorbonne Université. Keduanya merupakan universitas yang masuk ke dalam peringkat uh, top 50 ya, 50 teratas dari universitas terbaik di seluruh dunia. Untuk business school di Prancis, ya, kita bisa lihat dulu pertama di Prancis ini ada lebih dari 300 business school ya, ada lebih dari 300 business school yang tersedia di seluruh Prancis. Bahkan sebenarnya banyak brand-brand dari business school di Prancis ini yang memang sudah membuka cabangnya di beberapa negara di luar Eropa, bahkan ada yang di Afrika, ada yang di Asia, seperti itu ya. Lalu ada indikasi untuk kualitas dari pengajarannya, ada beberapa sertifikat atau akreditasi di sini, di antaranya ada AMDA, AACSB, dan EKIS. Ini tiga akreditasi penting yang harus dimiliki oleh business school, dan sebagian besar dari business school di Prancis itu telah tersertifikasi oleh atau telah terakreditasi oleh lembaga-lembaga tersebut. Juga bisnis school di Prancis menawarkan pengalaman profesional selama masa studi. Jadi kalian nggak hanya kuliah aja, misalnya teori, tapi kalian juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman profesional, untuk merasakan bagaimana atmosfer pekerjaan di Prancis. Dan juga bisnis school memiliki kerjasama yang erat dengan industri. Beberapa program yang ditawarkan oleh business school di Prancis itu diantaranya pertama ada bachelor degree. Untuk bachelor degree ini merupakan program yang berlangsung selama 3 tahun. Fokusnya itu di beberapa pengetahuan dasar tentang bisnis ya, dan juga di sini di tahun ketiga itu seringnya teman-teman akan memilih spesialisasi yang berhubungan dengan bidang-bidang bisnis seperti itu. Dan untuk master degree ada dua pilihan yang bisa teman-teman pilih ya, ada Master of Science, ada eh, atau MSc, atau yang kedua itu ada MBA, Master of Business Administration. Tuh, di antara perbedaannya, kalau untuk Master of Science ini memang mereka fokus untuk bidang-bidang yang eh, lebih banyak lagi tentang risetnya. Jadi memang cocok kalau misalnya Master of Science ini diperuntukkan bagi mereka yang baru saja lulus dari program undergraduate atau program bachelor degree. Jadi kalau misalnya setelah S1 mau langsung lagi masuk ke S2, dan juga di sini sudah memilih business school, maka pilihan yang tepat adalah Master of Science. Kalau misalnya untuk MBA, Master of Business Administration, mereka ini lebih fokus untuk beberapa hal yang praktikal. Maka dari itu MBA ini dikhususkan bagi mereka-mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja gitu. Semisal 3 tahun, 4 tahun seperti itu sudah memiliki pengalaman kerja, mereka bisa lanjut untuk masternya itu lebih tepatnya adalah MBA, karena ada banyak beberapa studi kasus yang akan dipelajari di Master of Business Administration. Lalu ada juga program dual degree.
Untuk program dual degree ini em, ada yang ditawarkan yaitu mahasiswa bisa memiliki dua skill yang berbeda, misalnya ada antara bisnis dan law atau bisnis dan political science, bisnis dan journalism, ya itu untuk dual degree. Lalu ada juga short program and certificate, ya. Di sini adalah sekitar 1 sampai 3 tahun juga program yang di mana memberikan lulusannya nanti eh, sertifikat ya, sertifikat di bidang-bidang yang lebih spesifik. Untuk persyaratan pendaftaran, tentunya yang pertama ada kualifikasi akademik, kemampuan bahasa, ya. Kalau kualifikasi akademik itu biasanya berhubungan dengan degree-nya. Jadi kalau misalnya untuk daftar S1, berarti teman-teman harus lulus ya SMA sederajat seperti itu. Untuk kemampuan bahasa yang bisa digunakan ada beberapa sertifikat. Untuk bahasa Inggris ada IELTS atau TOEFL. Untuk IELTS itu minimal 6,5 atau tertanda nanti di CEFR levelnya itu adalah B2 atau C1 ya, C1 ya, C1. Lalu untuk bahasa Prancis apabila memilih program kuliahnya dalam bahasa Prancis, maka harus memiliki sertifikat DELF ya, minimal itu DELF B2. Untuk proses pendaftaran di Business School ini bisa mendaftar langsung via website Business School, itu dalam kebanyakan kasusnya, atau ada beberapa juga yang bisa didaftarkan melalui Etudes en France, yaitu platform yang kita pakai untuk pendaftaran dan juga untuk pengajuan visa. Dan ini ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk teman-teman ya sebagai mahasiswa internasional di Prancis. Jadi Prancis sampai pada saat ini sudah ada 412 ribu ya mahasiswa internasional yang datang untuk melanjutkan studinya di Prancis. Dan di mana untuk Indonesia sendiri ada kehadiran dari 15 PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di beberapa kota-kota di Prancis ya, di seluruh Prancis. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau misalnya kalian datang ke Prancis terus kayak nggak ada orang Indonesianya, pastinya kalian bisa menghubungi PPI untuk menanyakan beberapa hal mengenai adaptasinya kalian nanti di Prancis. Dan juga sebagai mahasiswa asing, kalian memiliki hak untuk bekerja paruh waktu, yaitu eh, maksimal 20 jam per minggu. Dan juga sebagai mahasiswa internasional, kalian punya akses ke fasilitas-fasilitas olahraga dan fasilitas kebudayaan seperti museum, seperti itu, galeri ya. Dan di kampus-kampus di Prancis juga mereka memiliki sebuah kantor yang memang bisa take care atau bisa melayani para mahasiswa internasional. Selain dari itu juga, sebagai mahasiswa internasional di Prancis, kalian memiliki hak yang sama dengan mahasiswa Prancis untuk mengakses yang pertama itu untuk subsidi tempat tinggal. Ada program CAF namanya. Untuk subsidi tempat tinggal, kalian bisa mendapatkan subsidi tempat tinggal hingga 40%. Dan juga ada health and insurance, asuransi kesehatan yang memang secara keseluruhan, secara general itu gratis. Dan apabila kalian memiliki beberapa riwayat penyakit khusus, itu bisa kalian mendaftarkan mutual untuk bisa mengcover. Dan juga ada beberapa tarif menarik ya, tarif spesial untuk mahasiswa untuk mengakses ke gym, restoran, bioskop ya, dan juga
memang kehidupan berbudaya Prancis ya bisa dilihat dari fashionnya, makanannya, arsitekturnya seperti itu. Oke, ini salah satu yang akan saya perkenalkan untuk business school. Ada yang namanya EDEC ya. EDEC ini adalah salah satu dari 4 business school teratas ya di Perancis ya. Dan di sini EDEC ini memang termasuk universitas yang sudah cukup em, lama ya dari tahun 1906. Untuk di Perancis sendiri, EDEC ada di beberapa kota, ada di kota Lille, di kota Nice, Paris, dan juga di Inggris ada di kota London ya. Dan untuk terdekat di Indonesia di Singapura. Dan untuk EDEC ini memang dia ada beberapa materi-materi yang mendekati materi-materi kewirausahaan. Jadi, EDEC ini bisa memberikan skill atau managerial skill di sini ya, cara pengelolaan usaha kepada calon-calon entrepreneur tentunya, dan juga EDEC ini merupakan salah satu sekolah terbaik secara secara kerjasamanya juga. Untuk beberapa program yang ditawarkan, ada program BBA, ada program MSc, MBA, short term programs, dan bahkan ada program PhD, seperti itu. Dan untuk EDEC sendiri juga merupakan salah satu dari 10 top 10 management school di Eropa. Jadi EDEC Business School. Selain dari EDEC Business School, ada ESSEC ya, SSEC Business School, yang kalau misalnya kita lihat dari letak kampusnya sudah tersebar di beberapa area ya. Di Prancis ada di kota Cergy, dan di Paris ada di La Défense ya, distrik yang memang merupakan eh, distrik bisnis perkantoran di di dekat kota Paris. Dan juga untuk Asia Pasifik ada di Singapura, dan di Afrika ada di kota Rabat. Untuk ESSEC sudah masuk di peringkat atas, yaitu di peringkat 9 di Financial Times, dan juga sudah memiliki akreditasi lengkap. Untuk lembaga akreditasinya itu ada EKIS, AMBA, dan juga AACSB, dan EHEC juga pada tahun 2023 kemarin untuk program Bachelor of Business Administration-nya itu merupakan sekolah dengan program BBA terbaik di Prancis ya, menurut Le Point di tahun 2023 kemarin di ESSEC Business School. Dan juga itu tadi yang kedua ya. Untuk yang ketiga kita ada Catch Business School. Catch Business School juga merupakan sekolah yang sudah terakreditasi tiga-tiganya ya, dari 3 lembaga akreditasi tadi. Dan untuk Catch sendiri di sini ada di beberapa kota di Prancis, ada di kota Marseille, kota Bordeaux, kota Paris, kota Toulon, dan juga kota Avignon. Kalau untuk di kota Avignon itu khusus untuk bagi mereka yang ingin belajar cara bisnis wine atau viticulture ya, viticulture untuk bisnis wine. Dan untuk internasionalnya ada di Tiongkok, di Shanghai, dan ada di Dakar, itu di negara Senegal. Dan uh, kalau untuk Catch ini merupakan brand yang baru ya dibentuk, yaitu di 2013, merupakan sekolah yang dihasilkan dari merger 2 sekolah bisnis, yaitu Bordeaux École Management dan Euromed Management di Marseille ya. Keduanya digabungkan, dan saat ini Catch Business School juga merupakan salah satu
business school yang sudah banyak kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia, terutama dengan Fakultas Ekonomika Bisnis. Dan kita lanjut, selain dari Catch Business School, kita juga ada RAN School of Business. RAN School of Business ini juga masuk ke dalam 100 sekolah bisnis terbaik di Prancis ya, dengan reputasi secara globalnya itu eh, academic excellence dalam bidang finance, marketing, dan juga international business ya. Banyak program yang ditawarkan di Rand School of Business itu yang merupakan program yang 100% bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman ingin kuliah di Rand School of Business, ini juga merupakan salah satu sekolah bisnis yang memang memiliki program 100% English Talk. Yang sekolah-sekolah yang sebelumnya juga mereka juga memiliki program English Talk program ya, program kuliah dalam bahasa Inggris. Dan untuk Rand School of Business ini ada beberapa program bachelor, master, MBA, PhD ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang bahasanya. Dan untuk spesialisasinya memang mereka di bidang manajemen, ada juga di bidang geopolitik, data analitik, finance, accounting, luxury brand management, digital marketing, sustainability, supply chain, and logistik. Memang untuk Rand School of Business ini sangat banyak banget mahasiswa internasionalnya, bahkan sudah ada 90 negara ya, 90 negara yang memang mahasiswanya datang untuk kuliah di Rand School of Business. Jadi ini merupakan salah satu sekolah yang bisa dikatakan multikultural juga. Untuk kerjasama industrinya, RAND ini memiliki 260 perusahaan ya worldwide, nggak hanya di Prancis ya, yang udah kerjasama dengan RAND School of Business. Dan untuk kehidupan kampusnya ada dua kampus, ada di Paris dan ada di Rennes. Tapi Rennes ini yang kampus utamanya, dan Rennes juga merupakan salah satu kota mahasiswa di Prancis ya. Untuk tuition fee-nya, untuk harganya merupakan salah satu yang relatif terjangkau bagi mahasiswa Indonesia, dan memang mereka sudah banyak kerjasama di Indonesia, ada di UGM juga, mereka sudah kerjasama dengan UGM, dengan ITB juga, dengan BINUS, dan beberapa negara lain di Korea, di UK juga mereka sudah kerjasama. Dan memang dengan jejaring alumni yang kuat ya, jadi kalian bisa terhubung dengan alumni-alumni yang bisa dikatakan tadi antara 90 sampai 100 negara ya yang sekolah di Rand School of Business. Selain dari itu ada Strasbourg ya, École de Management Strasbourg. Ini merupakan sekolah yang belum buka cabang. Kalau yang tadi yang lain udah buka cabang, untuk LM Strasbourg dia memang letaknya hanya ada di kota Strasbourg. Ya, hanya ada di kota Strasbourg. Tapi perlu teman-teman ketahui, kota Strasbourg ini merupakan jantung kota di Eropa karena memang berdekatan ya, posisi geografisnya sangat berdekatan dengan Jerman, negara Jerman, dengan negara Swiss, Luxembourg ya, dan juga em, di Salzburg ini mereka juga banyak memberikan lulusan-lulusan yang sukses secara karir, karena mereka menekankan kepada pengembangan dari bakat-bakat mahasiswa yang ada, mahasiswa yang kuliah di AM Strasbourg. Selain dari itu,
kita ada Neoma Business School. Neoma Business School ada di 3 kota di Perancis, ya. Ada di kota eh, Paris, Rouen, dan Reims. 3 kota ini letaknya masih ada di utara Perancis, ya, nggak ada yang di selatan. Jadi memang kota yang bisa dikatakan sekitar 1 atau 2 jam bisa diakses dengan kereta cepat di Perancis. Neoma Business School ini ada di top 6, di peringkat 6 sekolah yang di peringkat 6 di Financial Times, di peringkat Financial Times. Dan juga saat ini hampir sama seperti tadi, ada 100 negara, ada 100 negara di mana mahasiswanya mereka sudah datang, dan hingga saat ini ada 72.600 lulusan dari Neoma Business School. Dan juga Neoma Business School hingga saat ini untuk jejaring globalnya mereka sudah kerjasama dengan 1.000 perusahaan dan 400 em, partner akademik, ya, 400 universitas, dan di mana 61 dia dari 61 negara, dan juga merupakan sekolah di mana memiliki 3 inkubator bisnis dan merupakan inkubator bisnis yang terbaik kedua di Prancis untuk masalah startup. Jadi kalau misalnya di Neoma ini juga nggak hanya tentang bisnis, mereka juga banyak program seperti AI, Artificial Intelligence for Business. Mereka juga menawarkan program tersebut. Luxury Management, seperti pada umumnya, banyak yang menawarkan bagaimana caranya memanage perusahaan brand-brand mewah, dan juga marketing pada dasarnya, ya, harus di harus ditawarkan pada business school. Ada finance juga, business analytics, sustainability transformation, yang memang beberapa program yang sangat menarik ditawarkan oleh Neoma Business School. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin kontak lebih lanjut dengan Kampus Bronx, kita ada alamat email yang bisa dihubungi, ya, untuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Dan juga Kampus Bronx kami sangat aktif di jejaring Instagram. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami @kampusbronxina, dan juga kami hadir di platform LinkedIn untuk akunnya di Kampus Bronx Indonesia, dan juga ada di Facebook yaitu Kampus Bronx Indonesia. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Sekarang saya kembalikan ke Kak Dayat. Oke, bonjour. Terima kasih Mas Agung untuk penjelasannya. Nah, di sini yuk kita membuka sesi tanya jawab ya buat rekan pelajar Indonesia semua yang sudah bergabung. Jadi, em, buat yang ada sesi yang punya pertanyaan, boleh pertanyaannya dikirimkan via chat box atau boleh langsung raise hand. Nanti akan bisa langsung bertanya ke Mas Agung. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Mas Agung, sebelum kita bertanya nih ya kepada teman-teman, dan ini ada pertanyaan yang biasanya juga ditanyakan via Instagram gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua jurusan nih Mas Agung bisa masuk ke sekolah bisnis? Oh, lebih tepatnya bagi yang akan melanjutkan pendidikan master. Jadi buat yang S1-nya misalnya S1-nya ini jurusannya katakanlah filosofi, psikologi, atau teologi. Apakah semua jurusan ini nantinya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang master di bidang bisnis atau di sekolah bisnis atau sekolah bisnis dan manajemen? Gitu. Nah, pertanyaan kedua ini Mas Agung, ini sekalian saya rangkum. Ini terkait dengan apa sih bedanya sekolah bisnis di kampus negeri dengan sekolah bisnis di kampus-kampus yang tadi Mas Agung sebutkan.
Dan apa sih nih bedanya nih sekolah bisnis dengan Grong-Nekol? Gitu Mas Agung. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, di sini lebih ke cross major berarti ya, misalnya S1-nya bidangnya apa, terus udah gitu tiba-tiba di S2-nya mau lanjut ke sekolah bisnis gitu. Kita di sini bisa katakan kalau misalnya keputusannya lanjut ke business school atau ke sekolah bisnis, itu kita bisa lihat lagi apakah secara pengalaman atau kurikulum vitae-nya pertama memang mengarahkan kita kepada bisnis gitu. Jadi ada beberapa alasan nih yang bisa nanti dilihat yaitu secara motivasinya ya, secara motivasinya dan juga secara pengalamannya gitu apakah relevan. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya di sini saya katakan memang sekolah bisnis merupakan sekolah yang memang open. Sebenarnya pada dasarnya business school mereka sangat open, mereka sangat terbuka. Tapi dari kalian itu apa yang membuat kalian ini ke-trigger untuk ke lanjutkan studi yang tadinya bidang S1-nya misalnya S1 literatur ya, sastra misalnya, terus tiba-tiba mau jadi ke sekolah bisnis gitu. Jadinya balik lagi pengalaman dan pengalamannya itu apakah relevan ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah relevan, apakah memang keputusan tersebut dipertimbangkan dengan baik oleh kalian, jadinya secara profil memang kalian itu cocok untuk di sekolah bisnis. Terus tadi untuk yang kedua, bedanya ini ya Kak Daya ya, business school sama sekolah negeri gitu, atau gimana Kak Daya? Oke. Oke. Halo Mas, kembali lagi. Sorry, tadi ada kendala jangan ringan. Bagaimana Mas? Oke, tadi yang kedua pertanyaannya bedanya business school dengan sekolah negeri seperti itu atau Ya, gimana? bisnis. Jadi gini, kalau kita kan juga ada jurusan bisnis gitu ya, Mas ya, seperti Hmm. lisans di bidang commerce gitu, dan ada juga business school yang memang khusus nih di sekolah bisnis yang seperti Masnya sebutkan tadi. Nah, itu Hmm. bedanya apa sih, Mas? Oh, oke. Jadi kalau misalnya pertama yang membedakan dari jumlah kelas kelas dengan program pengantar bahasa Inggris gitu tentunya business school mereka sangat open buat mahasiswa asing sehingga banyak program yang ditawarkan dalam bahasa Inggris itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kalau misalnya teman-teman lihat dari secara diplom atau ijazahnya itu berbeda. Kalau yang business school itu untuk lulusannya mendapatkan gelar BBA, Bachelor Business of Administration itu untuk S1, terus atau tadi ada MBA, ada MSc gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk universitas negeri itu mendapatkan gelar tapi maksudnya mendapatkan ijazah yang setara dengan skema pendidikan tinggi Prancis yaitu licence terus master ya seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang bisa dikatakan berbeda gitu. Selain dari itu juga sekolah bisnis mereka memang bisa dikatakan lebih banyak pilihannya untuk bekerja di, maksudnya magang ya di sini ya, magang di perusahaan-perusahaan internasional atau di luar negeri, di luar dari Prancis itu mereka lebih banyak dari kerjasamanya. Oke, jadi udah clear ya untuk bisnis ada yang BBA dan MBA, tapi kalau untuk lisans itu skemanya sama dengan skema LMD seperti pada LMD. umumnya gitu ya Mas ya. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Mas. Untuk untuk sekolah bisnis ini, apakah ada yang jenjangnya D3 gitu, Mas? Jadi kalau untuk sekolah bisnis, apakah ada D3 dan kalau ada di mana? Dan ini saya cek ada juga pertanyaan di kolom chat. Em,
Wah, ini udah cukup panjang ya pertanyaannya. Kita mulai dari Hmm. yang pertama. Em, Bonjour, apakah QR code yang tadi bisa dilihat lagi? Oke, tadi QR code tadi yang masih ya boleh Oke. kalau memang boleh nanti ditampilkan kembali. Selanjutnya dari Zaki Imam Wahono, kalau graduate visa setelah master itu harus master yang 2 tahun atau boleh yang master 1 tahun? Ini terkait visa. Itu aja kali Mas. Mulai dari pertama D3 dulu, apakah ada yang D3 di sekolah bisnis? Dan untuk graduate visa atau visa yang umumnya dicari yang digunakan untuk mencari kerja ya setelah lulus, apakah itu bisa untuk master 2 tahun atau master yang 1 tahun? Silakan Mas Agung. Baik, jadi kalau misalnya untuk sekolah bisnis sendiri memang pada dasarnya mereka adanya di program bachelor ya. Jadi BBA itu memang yang ditawarkan gitu. Selain dari itu, yang ada adalah program certificate ya atau misalnya summer summer school gitu ya. Jadi program-program singkat lainnya. Jadi kalau misalnya D3 di Prancis itu ada ininya sendiri, ada untuk sekolahnya sendiri atau kita bilang jenis dari pendidikannya itu namanya BTS atau BTS atau ya BTS ya, Brevet Technician Superior, di mana untuk masa studinya itu berlangsung selama 2 tahun seperti itu. Terus untuk QR code, selain QR code bisa diakses di link ini. Oke, Mas Agung langsung ya share ke kita untuk linknya. Oke, Untuk link di ke kolom chat, pemerintah uh, Prancis. di kolom chat itu ada link yang memang sama tadi dengan QR code-nya, bisa langsung di copy aja. Itu merupakan link yang juga menuju ke laman web yang sama. Oke, terus tadi yang ketiga apa Mbak Daya pertanyaannya? Pak, Visa. sorry. Iya, terkait graduate visa. Jadi untuk visa yang mencari kerja setelah lulus dari Perancis, apakah bisa untuk master tahun pertama atau harus master 2 tahun? Oh, visa setelah oke. Untuk visa pencari kerja itu memang didapatkan setelah mendapatkan full degree master ya. Jadi setelah pendidikan masternya itu didapatkan secara penuh, itu mendapatkan hak untuk visanya itu 1 tahun seperti itu. Jadi harus 2 tahun pendidikan master dulu. Ini sedikit. Halo, apakah suara saya kedengaran? Halo, oke, sudah kedengaran Mbak Daya? Ya. Oke, baik. Pertanyaan ini spesifik ya, dari Christine pembiayaan. Nah, sudah dihubungi PC. Oke, sebentar. Oke. Iya, Oke, mohon iya. maaf sekali ada kendala jaringan. Ini suara saya sudah kedengaran. Sudah kedengaran Mbak Daya? Oke, nah ini balik kembali lagi ya untuk pertanyaan dari Christine Ananda. Nah ini Hmm. terkait siswa yang sudah diterima di EDC Business School dan tapi menunggu LPDP untuk pendanaannya. Nah, apakah Hmm. bisa defer dan kira-kira bakalan di blacklist nggak oleh kampusnya dan apakah masih bisa mencari LOA lagi dari
EDC setelah diterima LPDP. Jadi ini EDC ini iya, Sekolah bisnis gitu ya, sekolah bisnis di Paris. iya, sepertinya nama ini ya. Boleh disebutkan Christine ini EDC kepanjangan dari apa ya? Untuk École de kita commerce cek. gitu. École de commerce bukan sih, Kak? Bukan. Ah, oke, kalau the commerce ya, belum ada yang Bukan. ininya ya. Nah, kira-kira kalau di nunggu ini pembiayaan, apakah akan di blacklist karena mau defer? Dan kalau sudah diterima LPDP, bisa cari lagi atau enggak? Gitu, Mas. Silakan. Kalau misalnya di sini untuk untuk kita bisa katakan sebenarnya untuk LPDP yang ada skemanya ya itu mendapatkan LPDP-nya dulu gitu atau misalnya ada juga LPDP yang jenisnya harus LOA dulu kan ya untuk sebagai salah satu syaratnya. Kalau misalnya nanti ditolak gitu kalau misalnya ditolak terus nunggu lagi LPDP-nya ya memang bisa diajukan kembali. Tapi kalau misalnya untuk masalah blacklist, kita di sini nggak pernah mendengar misalnya blacklist dari penerimaan UNIF ya. Kalau blacklist biasanya adanya di penerimaan di pengelola beasiswanya seperti itu, gitu kiranya. Kira-kira Mbak Daya ada tambahan lain? Iya, Jadi baik, Mas. kemungkinan yang blacklistnya itu LPDP-nya kemungkinan maksudnya pemberi beasiswanya bukan UNIF-nya gitu. Iya, bukan UNIF sih. Yang paling penting adalah kita tetap berkontak dengan kampus, apapun alasannya. Kalau kita memang tidak jadi, misalnya karena kendala beasiswa, jadi kita menunggu terlebih dahulu begitu ya. Jadi Iya, benar, tidak ada kata blacklist sih sebenarnya dari kampus kalau memang masalahnya bukan masalah yang urgent gitu. iya. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Widya Nur Habibah. Muncul Kak izin tanya, untuk biaya pendidikan, apakah bisa mencukupi dengan part-time job kalau tidak dengan beasiswa? Nah, ini untuk kasus kehidupan di Prancis nih, Mas Agung. Oke, untuk kehidupan di Prancis, untuk biaya pendidikannya ini perlu biaya pendidikannya di business school atau biaya pendidikan di sekolah negeri gitu di universitas negeri gitu. Jadi kalau misal di sini mungkin aku bisa kasih dua contoh ya. Kalau misalnya di business school memang secara biayanya mereka lebih tinggi gitu ya. Jadi secara biayanya memang mereka lebih tinggi sehingga saya nggak bisa mengatakan kalau misalnya dengan part-time job itu dengan gaji part-time job bisa mencukupi untuk membayar biaya kuliah di business school. Tapi kalau misalnya di universitas negeri kan memang salah satu yang bisa diajukan adalah exoneration parsial gitu. Kalau misalnya exoneration parsial, saya kira kalau di kuliah di universitas negeri dan mendapatkan exoneration parsial ataupun misalnya exoneration total, maka untuk exoneration parsial itu bisa di cover untuk biaya pendidikannya melalui ya ini misalnya part time job gitu. Karena memang kalau misal untuk business school, saya rasa tidak mencukupi. Kira-kira Mbak Daya ada Oke. tambahan? Iya, ini boleh dilanjutkan sekalian, Mas. Pertanyaan di Oke. bawah kayaknya Ya. menambahkan nih pertanyaannya. Nah, jadi kalau di Prancis biaya kuliah per tahunnya berapa? Kalau di kampus negeri dan perkiraan biaya hidup per tahunnya, per bulannya berapa? Begitu, Mas. Jadi kalau misalnya untuk em, S1 itu tanpa exoneration parsial ada di 2.500. Kalau misalnya untuk S2 ada di 2.500 euro ya, sekitarannya gitu ya. Terus untuk di S2 ada di 3.600 sekitar segitu untuk biaya kuliahnya gitu. Kalau di rupiahin mungkin beda-beda ya. Kalau misalnya nanti kursnya dirupiahkan tergantung nilainya. Demikian Mbak Daya.
Oke, baik. Nah, juga perlu dipertimbangkan ya, teman-teman, bahwa di Prancis itu ada subsidi seperti CAF tadi ya, Hmm. Mas Agung ya. Jadi selain bisa kerja part-time, ada subsidi CAF, subsidi untuk mengunjungi tempat-tempat wisata juga di Prancis. Dan tadi kemungkinan untuk bekerja paruh waktu, jadi nanti dikembalikan lagi bagaimana biaya kuliahnya, bagaimana gaya hidup teman-teman lagi. Oke, nah. Saya undang buat teman-teman yang ya untuk biaya per semester, untuk biaya hidup per bulan ya, bukan per semester. Jadi biasanya kurang lebih ada di rate tadi sudah disebutkan Mas Agung. Kalau rate-nya biasanya kalau kita rupiahkan kurang lebih di Paris itu pastinya lebih mahal ya, karena dia di pusat kota mulai dari 15 jutaan. Tapi kalau dia di luar kota Paris bisa mulai dari 11, 12, 13. Jadi tergantung tergantung dari jenis kamarnya. Tapi rata-rata untuk biaya hidup kita berkisar dari 12 jutaan per bulan. Ini Oh, kayaknya itu deh Mbak Daya. Dia dari jadi kalau untuk biaya kuliah tadi itu memang dibayarkannya di Prancis per tahun, bukan per semester gitu. Terus I see, benar-benar. untuk biaya hidup tadi ya seperti Mbak Daya katakan itu ya memang kalau di Paris ya sekitar berapa tadi 15 atau ya sekitar itu yang seperti Mbak Daya katakan itu. Jadi kalau misalnya di sini tadi yang pertanyaan yang kalimat yang pertama itu memang untuk biaya kuliah di Prancis dibayarkannya per tahun dan kalian juga nanti misalnya lanjut atau tidak semester itu ada namanya validation de l'année gitu. Misalnya première année, deuxième année, troisième année gitu. Kalau misalnya kalian première année-nya valid, kalian bisa lanjut ke semester 3 dan semester 4 seperti itu. Oke, baik. Nah, kita undang juga buat teman-teman yang ada di sini. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh raise hand ya. Kita berikan kesempatan untuk nantinya mengaktifkan audio dan bertanya langsung kepada Mas Agung. Namun sebelumnya, sembari menunggu ini buat teman-teman yang ingin raise hand, kita ada pertanyaan kembali nih Mas terkait dengan sekolah bisnis di Prancis. Nah, tadi kan udah banyak nih beberapa pilihan sekolah mulai dari SCP, ada Neoma, ada INSEAD, tadi kampusnya Bapak Yusuf Kala begitu ya. Nah, bagaimana sih Mas untuk pertimbangan nih memilih kampus-kampus atau program bisnis yang tepat di Prancis? Jadi selain dari lokasinya misalnya atau dari tadi kan udah disebutkan ya beberapa jurusannya. Nah, kalau dari Masnya sendiri atau dari tim kampus Rangs, kira-kira untuk memilih kampus bisnis school yang tepat itu bagaimana? Apalagi di sekarang di Prancis banyak sekali ya, selain dari kampus-kampus yang disebutkan tadi, sekolah-sekolah bisnis yang ditawarkan nih di websitenya untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Begitu Mas Agung. Oke. Yang perlu dipertimbangkan untuk memilih business school itu pertama dilihat juga dari berapa banyak kerjasama yang aktif ya, karena memang berhubung dengan business school kalian yang diperlukan adalah pertama itu kalian tahu networking kampusnya seperti apa gitu, itu kalian perlu pertimbangkan. Terus yang kedua, memang secara geografis itu ada di kota mana. Kalau misalnya di Paris, tentunya memang secara biaya hidup dan secara biaya kuliah juga pasti lebih mahal juga gitu. Lalu ketiga, ya memang kalian bisa lihat dari peringkatnya gitu. At least kalau misalnya mereka masuk ke dalam apa peringkat tadi em, Financial Times, kalau mereka masuk berarti it means mereka itu bagus ya. Mereka merupakan business school yang memang konsisten dan juga concern terhadap kualitas pengajaran yang akan mereka berikan ke mahasiswanya nanti gitu. Dan yang paling terakhir ada pertimbangan dari biaya kuliahnya karena memang untuk business school sendiri memang biayanya lebih dibandingkan dengan universitas-universitas negeri seperti itu. Baik. Nah, jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Agung ya beberapa pertimbangan untuk memilih kampus Business School di Prancis. Ini ada pertanyaan dari Rita Irawati.
Saat ini apakah cukup mudah untuk mencari tempat tinggal atau kos-kosan di Perancis, terutama di kota besar? Karena ini saya dengar ini ya dari statementnya adalah di Belanda sangat sulit sekali. Saya mempertimbangkan untuk biaya kuliah di Perancis, biaya kuliah yang disebutkan kurang lebih sama dengan Belanda. Nah, jadi ini ada riset nih Mas Agung dari salah satu negara di Eropa yang juga negara tetangga ya dari Perancis. Nah, Oke. kira-kira apakah untuk pencarian tempat tinggal nih Mas? Apakah cukup mudah karena ada beberapa negara yang dinyatakan sulit nih di Eropa untuk mencari tempat tinggal khususnya untuk pelajar yang tertarik untuk kuliah di sana. Nah, silakan Nah, Mas Agung. untuk di Perancis sendiri, memang untuk mencari tempat tinggal, kita juga nggak bisa mengatakan misalnya mudah, tapi bukan nggak mungkin gitu. Jadi masih tetap bisa mendapatkan tempat tinggal gitu. Itu yang pertama gitu. Tergantung dari kotanya gitu. Terutama kalau misalnya tadi, kalau di Paris tentunya mereka di kota-kota besar misalnya mereka lebih lebih banyak ininya penduduknya sehingga memang tidak tidak mudah untuk menemukan itu. Terus untuk biaya hidup yang disebutkan tadi mungkin yang terdengar itu yang di kota Paris. Kalau yang di kota-kota lain itu di bawah dari biaya tersebut dan memang kalau dikatakan dengan Belanda ya kita nggak bisa compare misalnya biayanya dengan mewakili seluruh Prancis gitu. Kalau misalnya di kota-kota lain selain Paris, tentunya biayanya lebih affordable gitu, lebih di bawahnya lagi gitu. Seperti itu. Terus kalau misalnya dari kampus Frong sendiri, kita di sini memberikan info beberapa situs yang bisa diakses untuk mencari tempat tinggal. Selain dari itu juga, tapi harus hati-hati misalnya dalam pencarian tempat tinggalnya ya, em, harus lihat situs-situs yang kira-kira memang terpercaya gitu, terpercaya. Dan selain dari itu juga di Prancis sebenarnya ada beberapa agents immobilier, yaitu agen-agen properti yang memang mereka memberikan jasa untuk mencari tempat tinggal gitu. Tapi memang minusnya harus ada biaya yang kita bayarkan gitu untuk jasa mereka, tapi di sini yang saya tekankan adalah mencari tempat tinggal di Prancis itu eh, masih mungkin, masih sangat mungkin untuk mahasiswa. Baik. Nah, mungkin kemarin waktu Jeux Olimpik ya atau periode Olimpik itu mungkin akan sedikit sulit tuh mencari tempat tinggal karena memang Prancis lagi banyak-banyaknya pengunjung. Tapi untuk normalnya berkuliah, dari pengalaman kita siswa tidak kesulitan dan benar kata Mas Agung, kita mulai dari public institution atau public residence gitu ya untuk cruise. Nah, ada logement yang memang dikelola atau akomodasi yang dikelola oleh pemerintah Prancis dan ada juga yang dikelola oleh swasta. Yang pastinya kalau yang swasta biasanya kita butuh budget lebih ya Hmm. untuk mempertimbangkan untuk tinggal di tempat tinggal yang dikelola oleh swasta. Baik, saya akan merangkum pertanyaan terakhir ini Mas terkait dengan kesempatan kerja atau masuk ke dunia profesional setelah berkuliah di Prancis. Nah, apa nih, bagaimana sih Mas Prancis atau prospek kerja setelah lulus dari program bisnis di Prancis? Pekerjaan seperti apa dan sektor-sektor apa yang memungkinkan untuk diambil atau dijalani bagi alumni nih yang setelah lulus di Prancis? Boleh diceritakan Mas insight-nya? Oke, untuk prospek kerja di Prancis yang bisa dikatakan memang untuk sektor pariwisata itu masih sangat berkembang ya. Jadi kalau misalnya kalian sekolah bisnis school, jangan ragu untuk misalnya ketika nanti pada saat kalian internshipnya mencari brand atau misalnya grup-grup tourism ya. Jadi kalau misalnya kalian ketahui Prancis itu memiliki eh, grup hotel yang namanya Accor ya, memang ini grup yang sangat internasional dan global. Ini milik maksudnya ini merupakan
salah satu grup Prancis gitu. Jadi kalian bisa pertimbangkan untuk mengarah ke sektor pariwisata itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga bisa lihat di sektor-sektor em, fashion atau di sektor-sektor luxury brand ya. Itu memang beberapa sektor yang masih menjadi kekuatan Prancis gitu. Seperti itu. Dan bagaimana misalnya kok supaya supaya nih bisa nih supaya bisa masuk ke dalam circle atau misalnya masuk ke dalam lingkup perusahaan tersebut itu yang pertama memang dari networkingnya teman-teman ya gitu dari networkingnya teman-teman jadi ketika nanti teman-teman di Prancis teman-teman harus sering mencari kesempatan untuk misalnya ya part time job tadi atau mencari networking atau misalnya dalam beberapa hal di sini ada beberapa seminar misalnya atau atelier-atelier yang bisa atelier itu workshop ya workshop yang bisa teman-teman ikuti untuk mendapatkan channel-channelnya begitu. As long as kalau misalnya teman-teman memiliki kompetensi yang memang cocok dan teman-teman pastinya ketika kuliah di Prancis itu dihadapkan dengan situasi yang internasional ya, nggak hanya misalnya dengan satu citizenship Prancis, tapi memang banyak di Prancis memang sangat multicultural, jadi teman-teman bisa memanfaatkan situasi tersebut. Oke, baik. Jadi kalau dari Mas Agung tadi sudah disebutkan bahwa saat ini tourism atau pariwisata masih menjadi salah satu sektor ya multinasional atau internasional yang berkembang pesat di Prancis. Lebih banyak lagi sektor-sektor lainnya yang pastinya dilirik nih. Nanti teman-teman boleh cek di LinkedIn. Dan kita juga ada post beberapa informasi tentang kampus-kampus yang mempekerjakan alumni Prancis di perusahaan mereka. Nah, jadi teman-teman boleh nanti dicek di Instagramnya Kampus Pros. Baik, terima kasih kepada Mas Agung Riantiarno dan kepada seluruh rekan pelajar Ya, Indonesia yang Marisa. sudah hadir. Dan di sini saya juga sudah meng-highlight rekan-rekan kita dari Kampus Frans Indonesia, ada Mbak Gabriela Bakara dari Kampus Frans Surabaya dan Mbak Cinta dari Kampus Frans Bandung. Kami dari tim Kampus Frans Indonesia, segenap tim Institut Frans Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan pelajar yang sudah hadir. Nantinya rekaman sesi ini juga bisa diakses kembali di YouTube Institut Franse Indonesia. Dan selamat libur panjang karena besok udah Sabtu Minggu ya. Terima kasih sekali lagi. Bon weekend semuanya. Bye-bye. Au revoir.